warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro kembali menduduki posisi lamanya menjadi Direktur Penyelidikan KPK. Dia tidak harus mengikuti seleksi jabatan sebagaimana sebelumnya disyaratkan oleh pimpinan KPK jika dia ingin kembali ke KPK. Kembalinya Brigadir Jenderal Endar ini mengundang tanda tanya mengapa akhirnya pimpinan KPK, yakni ketuanya Firly Bahuri, melunak. Apakah ada barter politik di belakang layar berkaitan dengan kasusnya yang kini tengah ditangani Polda Metro Jaya dan bagaimana kelanjutan kasus Formula E? Apakah KPK akan tetap melanjutkan kasusnya atau menutup kasusnya sehingga Anies Baswedan itu bisa melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Pertanyaan itu penting kita sampaikan karena nuansa itulah sebenarnya yang ada di latar belakang dari ribut-ribut posisi Endar itu di KPK. Endar kembali ke kantor lamanya di Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, itu hari Rabu sore 5 Juni 2023. Kehadiran Endar ini disambut meriah para pegawai dan kemudian tepuk tangan bergema di lobi gedung KPK menyambut kedatangan kembali Endar. Brigjen Endar Priantoro ini kan sebelumnya diberhentikan oleh pimpinan KPK dan dikembalikan ke Markas Besar Kepolisian RI dengan alasan masa penugasannya sudah habis. Selain Brigjen Endar Priantoro, pimpinan KPK juga mengembalikan ke Mabes Polri Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Polisi Karyoto. Pengembalian kedua Jenderal Polri itu menjadi isu politik yang mengundang perhatian secara nasional karena dikaitkan dengan sikap para penyidik KPK yang menolak keinginan Ketua KPK Firly Bahuri dan beberapa pimpinan lainnya untuk menaikkan status penyelidikan Formula E, dugaan korupsi Formula E itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan dengan begitu artinya Anies Baswedan menjadi tersangkanya. Para penyidik dan bukan hanya penyidik ini karena ada pegawai juga ada dari penuntutan juga yang menolak itu beralasan bahwa tidak cukup dua alat bukti yang kuat untuk menjadikan Anies Baswedan yang sekarang sudah menjadi calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sebagai tersangka ya. Berulang kali dilakukan gelar perkara, namun para penyidik tetap kekeh menolak menuruti kemauan Firly dan pimpinan KPK untuk menaikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Bahkan kabarnya sampai dirayu, oke, pokoknya dinaikkan dulu statusnya menjadi penyidikan tanpa ada tersangka begitu ya. Pada saat Karyoto dan Endar dikembalikan, itu setidaknya sudah dilakukan gelar perkara sampai pada waktu itu 10 kali ya. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh KPK. Kalau sekarang ini bahkan kabarnya sudah sampai 16 kali. Saya nggak tahu mana yang benar ini datanya ya. Inspektur Jenderal Polisi Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro ini termasuk dalam barisan mereka, para penyidik dan pegawai KPK yang menolak untuk menaikkan status status penyelidikan menjadi penyidikan dan menjadikan Anies sebagai tersangka. Kasusnya menjadi menarik dan semakin mengundang perhatian nasional karena ketika Kapolri itu menolak pengembalian Brigjen Endar Priantoro ke Mabes Polri dengan alasan belum ada ruang dan jabatan yang tersedia untuk Endar. Selain itu ada yang sangat prinsipil yang disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa jika dia kemudian menarik kedua orang jenderal itu maka akan memperlemah KPK karena keduanya ini kan ada di Deputi Penindakan ya, penyelidikan ini direktur penyelidikan dan penyidikan itu kan di bawah Deputi Penindakan dan ini sebenarnya menjadi garda terdepan kalau dalam pemberantasan korupsi ya, karena mereka inilah sebenarnya di kedeputian di bawah penindakan inilah yang biasanya dilakukan operasi tangkap tangan dan sebagainya itu. Berbeda dengan Endar Priantoro yang diminta oleh Kapolri untuk tetap bertahan di KPK, sementara untuk Irjen Polisi Karyoto tuh secara mengejutkan Kapolri itu mempromosikan dia menjadi Kapolda Metro Jaya. Ini jabatan sangat prestisius ya di lingkungan kepolisian karena ini biasanya ini orang yang menjadi Kapolda Metro Jaya itu berasal dari Kapolda wilayah lain dengan tipe A gitu. Sementara
Karyoto ini belum pernah menjadi Kapolda. Kapolri Jenderal Sigit juga kemudian Jenderal Listio Sigit kemudian memerintahkan Brigjen Endar Priantoro untuk kembali ke KPK dan tetap menempati posisinya sebagai Direktur Penyelidikan. Namun pimpinan KPK ternyata mereka bergerak lebih cepat ya. Mereka telah mengeluarkan surat pemberhentian alias pemecatan terhadap Endar Priantoro ini. Karena mendapat perintah dari Kapolri, Endar kemudian kembali ke KPK. Namun ternyata ini ketika dia kembali ke KPK, aksesnya ke gedung KPK itu sudah diputus. Dan dia tidak bisa lagi masuk ke ruang kerjanya. Kasus ini kemudian memunculkan ketegangan antara KPK dan Polri, khususnya antara Kapolri dan Firly Bahuri. Situasi kian memanas ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ini perlu dicatat Alexander Marwata ini bersama dengan Johanis Tanak ini termasuk pimpinan KPK yang ngotot untuk menjadikan kasus penyelidikan dugaan korupsi di Formula E itu naik statusnya menjadi penyidikan. Dan pada waktu itu Alexander Marwata menyatakan Polri itu dipersilahkan untuk mengirimkan kembali anggotanya, termasuk Brigjen Endar Priantoro untuk mengisi posisi Direktur Penyelidikan KPK yang kosong. Namun syaratnya kata dia harus mengikuti seleksi. Jadi nggak bisa Endar Priantoro dikirim dan langsung menempati posisinya lagi sebagai Direktur Penyelidikan. Dia harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nah, nanti tergantung hasil seleksinya. Kalau dinyatakan lolos, ya dia baru bisa kembali menempati jabatan yang lamanya. Sikap Marwata ini dianggap sebagai sikap yang arogan ya terhadap lembaga kepolisian. Endar kemudian ini menyikapi kasus keras kepala dari pimpinan KPK itu, kemudian dia melaporkan kasus pemecatannya itu ke Dewan Pengawas dan juga Ombudsman. Sebab dalam penilaian dari Endar itu pemecatannya itu sebagai maladministrasi. Di luar Endarnya ada juga perorangan yang melaporkan pimpinan KPK ke Dewas akibat pemecatan dari Brigjen Endar ini. Langkah Endar ini tampaknya mendapat dukungan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio menyatakan dia tidak akan menarik Endar karena dia mendengar Endar itu selain mengadukan ke Dewan Pengawas KPK juga melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang bersangkutan saat ini sedang memperjuangkan haknya melalui Dewan Pengawas, dan kami dengar juga akan menggunakan haknya melalui PT UN. Tentunya kami menunggu hasil itu semua, itu kata Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam konferensi pers di gedung DPR MPR pada hari Rabu tanggal 12 April lalu. Di tengah memanasnya hubungan KPK dengan Polri pada hari Ahad ya 16 April 2023 itu Firly mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dia sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Disebut-sebut ini pertemuannya di kediaman resmi atau di rumah dinas dari Kapolri. Dan dengan mengunggah foto itu kemudian Firly juga menyatakan dia menepis adanya ketegangan antara KPK dengan Polri sebagai buntut pemecatan dari Brigjen Endar Priantoro. Firly menyatakan KPK dan Polri itu tetap membangun sinergi untuk pemberantasan korupsi. Sementara Kapolri, Jenderal Listio Sigit ketika ditanya oleh wartawan apakah soal ini berarti ada kesepakatan dari hasil pertemuan dengan Firly, dia hanya tersenyum dan meninggalkan wartawan masuk ke dalam mobil. Untuk mengisi kekosongan jabatan Deputi Penindakan Pimpinan KPK kemudian menunjuk Direktur Penyidikan Brigjen Ansep Guntur Rahayu sebagai pelaksana tugas. Sementara untuk pelaksana tugas Direktur Penyelidikan itu dijabat oleh Ronald Worotikan ini yang berasal dari Korps Kejaksaan, Korps Adiaksa. Ombudsman kemudian mulai memproses dan menindaklanjuti laporan Brigjen Endar. Namun pimpinan KPK itu menolak memenuhi panggilan Ombudsman dengan dalih itu bukan menjadi ranah Ombudsman. Dan ini kemudian memunculkan kecaman terhadap pimpinan KPK. Nah, bagaimana nasib laporan Endar ke Dewan Pengawas? Setelah sekian lama, akhirnya dalam jumpa pers yang digelar 19 Juni 2023, Dewan Pengawas itu memutuskan bahwa pemberhentian Brigjen Endar Priantoro itu bukan ranah Dewas, namun itu ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan begitu, Dewan Pengawas menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi lolos ini Firly dan pimpinan KPK lainnya. Selain mengumumkan hasil pemeriksaan laporan pemecatan Brigjen Endar, Dewan Pengawas juga memutuskan itu tidak ada cukup bukti sah Ketua KPK Firly
Bahuri membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM itu dilaporkan oleh Endar Priantoro dan juga ada 16 pelapor lainnya. Ini kayak tampaknya ini dari berbagai elemen masyarakat. Selain ke Dewan Pengawas, mereka itu juga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, yang kita perlu catat, Kapoldanya sekarang adalah Inspektur Jenderal Polisi Karyoto yang sebelumnya adalah Deputi Penindakan KPK yang dikembalikan juga oleh Firly Bahuri ke Mabes Polri. Hanya selang sehari setelah Dewas mengumumkan bahwa Firly Bahuri tidak terbukti melakukan pembocoran dokumen, dan itu ternyata kemudian Polda Metro Jaya mengumumkan status yang berbeda. Karena menurut Polda Metro Jaya bahwa kasus pembocoran dokumen itu status hukumnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau sudah naik ke penyidikan, begitu berarti kan ini sudah ada yang dijadikan tersangka. Namun sampai saat ini Polda Metro Jaya belum menyebutkan siapa yang jadi tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto menyatakan bahwa sudah ada peristiwa pidana, berarti kami menemukan ada peristiwa pidana sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan. Itu penjelasan Karyoto kepada media pada tanggal 20 Juni 2023. Selang sehari setelah Dewan Pengawas menyatakan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa terjadi pembocoran dokumen. Penemuan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, kata Karyoto, setelah penyidik melakukan pemeriksaan atas laporan yang diperkirakan lebih dari 10 laporan. Adapun bukti dalam tindak pidana itu adalah kasus tersebut adalah informasi yang dirahasiakan penyidik KPK telah sampai ke orang yang telah menjadi sasaran. Sehingga sesuatu yang sebelumnya rahasia menjadi bukan rahasia dan diketahui oleh pihak yang menjadi target operasi. Karyoto juga mengaku bahwa dia tahu persis konstruksi hukum kasus itu ya, dan dia akan memimpin sendiri penyidikannya. Pernyataan Karyoto jelas bukan klaim atau klaim kosong atau getak sambal belaka ya ini ya. Sebagai mantan deputi penindakan di KPK dia tahu persis kasus tersebut. Makanya saya sendiri juga sering bilang bahwa sambil merempun sebenarnya Pak Karyoto kalau diminta untuk menyidiki kasus ini dia pasti tahu, dia bisa tahu dengan persis duduk soalnya kasus itu ya. Nah, di tengah kasus pembocoran dokumen itu naik ke penyidikan dan kemudian situasi politik menjelang Pilpres itu juga semakin dinamis, itu terlihat misalnya pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY yang di situ dia menyatakan menyatakan saling menghormati pilihan masing-masing, bahwa Puan dan PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan kemudian AHY berada di koalisi persatuan dan koalisi perubahan untuk persatuan mendukung Anies Baswedan, dan kemudian juga kita tahu ada pertemuan Ganjar dengan Anies di Tanah Suci, dan kemudian ada yang saya kira juga sangat menarik itu adalah pertemuan antara Puan Maharani dengan Anies Baswedan itu di Mina ini setelah mereka selesai atau mungkin di sela-sela melempar jumroh ini ya. Tiba-tiba saja Brigjen Endar Priantoro itu kembali menduduki jabatan lamanya sebagai Direktur Penyelidikan. Surat pengaktifan kembali Endar dikeluarkan oleh Sekjen KPK Cahya Haharefa tanggal 27 Juni lalu. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pengembalian jabatan Endar itu untuk menjaga sinergi antar penegak hukum. Jadi meskipun tidak mengakui secara langsung, tapi dari sini menunjukkan bahwa ya memang hubungan antara KPK dan Polri itu jadi terganggu gara-gara sikap dari pimpinan KPK yang ngotot menyingkirkan Endar Priantoro dan Irjen Pol Karyoto. Nah, ketika kembali ke KPK kemarin sore itu Brigjen Endar Priantoro membawa surat dari Kapolri dan menunjukkannya kepada para wartawan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kok tiba-tiba pimpinan KPK Firly Bahuri berubah sikapnya menjadi melunak, nggak seperti sebelumnya bahwa Endar itu kalau mau kembali harus ikut seleksi. Atau sebenarnya ini sebenarnya cara lain menyatakan mereka tidak akan mau menerima lagi Endar Priantoro gitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan naiknya status hukum pembocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM menjadi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan kemudian Kapolda juga menyatakan tahu persis dan akan memimpin sendiri penyidikannya. Dan kemudian pertanyaan lainnya, apa implikasinya terhadap status Anies Baswedan dalam kasus Formula E?
Pertanyaan ini saya kira wajar muncul karena dalam kasus laporan pembocoran dokumen itu yang menjadi subjek terlapor adalah Firly. Dan kalau kemudian statusnya dinaikkan menjadi penyidikan, ya patut diduga yang menjadi tersangka itu adalah Firly. Siapa lagi dong? Karena yang dilaporkan kan Firly ya. Sementara dalam kasus Formula E, apakah dengan begitu pimpinan KPK itu tidak akan melanjutkan kasusnya? Karena bagaimanapun juga Brigjen Endar Priantoro ini termasuk dalam barisan penyidik atau dan pegawai KPK yang menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Karena itulah kemudian dia disingkirkan dari KPK. Pertanyaan lain yang saya kira juga pasti muncul di benak publik itu, apakah ada deal-deal politik di balik keputusan pimpinan KPK menerima kembali Brigjen Endar itu tanpa harus mengikuti seleksi sebagaimana sebelumnya dinyatakan oleh Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. Apakah itu kemudian dibarter dengan kasus pembocoran dokumen di Polda Metro Jaya misalnya gitu. Ternyata kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK ini tidak ada kaitannya dengan melunaknya sikap Firly Bahuri dan pimpinan KPK. Seperti dikatakan oleh Endar, dia kembali menduduki jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena banding administrasinya kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas itu dikabulkan. Dengan begitu, pemerintah melalui Menpan RB merekomendasikan Endar untuk menduduki posisinya kembali tanpa harus mengikuti seleksi sebagaimana disyaratkan oleh pimpinan KPK. Karena itu kemarin ketika dia kembali ke KPK, Endar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi, Menpan RB, dan Kapolri yang selama ini terus mendukungnya. Pernyataan Endar ini sekaligus membenarkan pernyataan dari mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan bahwa KPK itu kok bohong lagi ya. Sebagaimana dikatakan oleh juru bicaranya KPK Ali Fikri kan tadi disebutkan bahwa kembalinya Endar ini untuk menjaga sinergi antar penegak hukum. Padahal kata Novel Baswedan banding administrasi Endar itu dikabulkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu mau tidak mau ya pimpinan KPK harus menerima Endar kembali menjadi Direktur Penyelidikan. Nah kalau begitu spekulasi ya kemungkinan ada barter kasus Firly, kasus pembocoran dokumen yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan kasus Anies yang Formula E di KPK itu tidak terbukti. Pembocoran dokumen di Polda ini kelihatannya akan jalan terus, sementara Firly itu mau tidak mau dia harus menerima kembali Endar Priantoro di KPK, kendati ini semula dia singkirkan dan dia kembalikan ke Mabes Polri karena menolak mentersangkakan Anies Baswedan. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.